untuk menjadi kepala sekolah atau memimpin sekolah, bagaimana cara Ibu selaku kepala sekolah dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang terjadi di sekolah, seperti contohnya kasus dilema etika ataupun pendidikan moral Ibu? Baik, terima kasih. Saya senang sekali ada kesempatan untuk berbagi pada hari ini. Jadi ini sharing untuk pengalaman ya. Kalau saya dalam menghadapi masalah atau untuk mengidentifikasi masalah yang ada, saya tidak langsung serta-merta untuk menilai pada akhir, tapi dicari dulu apa penyebabnya. Penyebab itu bukan hanya dari misalnya ini antara guru dan siswa, bukan hanya dari siswanya, dan bukan hanya dari gurunya, tapi dicari penyebab itu. Jadi selama Ibu memimpin ya, bagaimana Ibu mengambil keputusan di sekolah, terutama Bu di sini poinnya kami beri terutama pada kasus yang mengandung sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai kebajikan. Menurut aturan gimana? Nah, baru setelah itu kan mau mengambil keputusan yang benar itu harus ada landasan atau aturan-aturan tadi. Jadi kalau kita sudah tahu, kita itu menyimpulkan dari apa yang kita bicarakan. Oh, menurut ini kalau benar seperti ini ya. Jadi kalau mungkin ada guru mengatakan, oh pendapat dia seperti ini, dia yakin itu benar. Ya, kalau kita sudah kasihkan, oh ini aturan atau peraturan juknisnya yang mengatur tentang ini, nah baru tahu kita kasihkan pemahaman supaya pendapat kita itu bisa disatukan sama-sama benar. Iya. Ibu, pengambilan keputusan Bu, ini kan tentunya ada langkah-langkah atau prosedur yang Ibu ambil. Boleh membagi langkah-langkah itu atau prosedur untuk kami? Ya, untuk mengambil keputusan, nah kita sebenarnya mau menerapkan keputusan itu juga harus tahu keputusan itu untuk siapa, ya. Jadi kalau keputusan itu kita ambil untuk orang banyak, kita juga harus mempertimbangkan apa untung, apa ruginya kalau aturan itu diterapkan. Jadi lingkup peraturan atau keputusan yang kita ambil ini juga harus dipertimbangkan ya, bukan mempertimbangkan siapa aturan itu untuk siapa ya, aturan itu untuk siapa diberlakukan ya, terus apa efek sampingnya ya. Hal-hal apa yang mungkin selama ini Bu anggap paling efektif dalam Ibu mengambil satu keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini? Ya, untuk yang paling efektif ya kumpul bersama, rapat bersama. Dalam rapat itu bisa kita langsung ketemu dengan guru, dengan wali kelas, dengan guru BK, ya, atau secara umum dengan warga sekolah ya. Di langkah-langkah dan penjelasan yang Ibu utarakan tadi, Ibu apakah pernah menemui tantangan dari pengambilan keputusan tadi Bu? Ya. Untuk mencapai keputusan itu pasti ya, di mana-mana itu ada yang namanya perbedaan pendapat ya. Ya. Ini lanjutannya nih, saat Ibu menemukan kasus dilema itu, ya, apakah Ibu punya jadwal khusus untuk menentukan kasus itu, atau misalnya Ibu langsung menyelesaikan saat itu juga, lalu prosedur apa Bu yang Ibu? Baik, kita lihat dulu ya, misalnya kasusnya tuh darurat atau tidak ya. Iya. Jadi kalau kasusnya itu tidak darurat ya, kita butuh waktu untuk cari informasi ya,
cari informasinya mungkin kalau misalkan kita ini banyak siswa ya, jadi mungkin ada kasus siswa itu yang harus diselesaikan pada waktu itu, dan juga bisa yang diselesaikan butuh waktu, tapi kalau nak dijadwalkan benar itu tidak ya. Atau yang membantu ibu dalam ibu menyelesaikan kasus yang dapat mempermudah atau membantu ibu dalam mengambil suatu keputusan, itu ada faktor-faktor yang membantu ibu. Iya, dalam bekerja ya di suatu lembaga sekolah besar seperti SMA 19 saat ini, tidak mungkin kepala sekolah itu bekerja sendiri ya. Yang jelas seluruh warga sekolah ini membantu ya. Sudah Ibu sampaikan pengalaman-pengalaman Ibu selama mengambil keputusan. Ibu, apakah Ibu mendapat pembelajaran, Bu? Kalau ada di sharing dengan kami kan, biar nanti jadi kesimpulan dari semua yang pernah Ibu rasakan seperti itu kan. Harus mendengarkan ya. Kalau dibilang bawahan ya bukan ya, guru, kolega, baik dengan siswa atau dari penjaga sekolah mungkin memberikan masukan, harus diterima. Kita memimpin, Bu, ya pasti ada hal-hal di masalah-masalah Ibu ya. Pertanyaan kami, bagaimana cara Ibu mengidentifikasi kasus-kasus, Bu, yang ada di sekolah, ya misalnya sepertinya kasus dilema etika atau rujukan moral, Bu. Oke, saya juga terima kasih kalian sudah hadir ke sini dalam rangka mewawancarai saya selaku kepala sekolah. Jadi sebetulnya identifikasi itu mudah kita lakukan, ya. Jadi yang pertama bisa kita melakukan menyebarkan angket atau instrumen, ya, baik kepada guru atau siswa. Yang kedua, kita melakukan wawancara. Ibu memimpin ini, Bu. Bagaimana cara Ibu dalam mengambil keputusan di sekolah, terutama jika menyangkut permasalahan yang mengandung dua kepentingan yang sama-sama benar, atau kedua-duanya sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, langkah-langkahnya itu yang pertama, kita harus mengenali dulu bahwa ternyata di sini ada yang saling bertentangan. Walaupun sama-sama benar, berarti ada yang bertentangan, betul kan? Jadi kita mengenali dulu, oh ini ternyata ada yang bertentangan walaupun sama benar. Kemudian yang kedua, menentukan siapa yang terlibat, siapa yang terlibat dalam kasus ini. Nah, kemudian ketika kita mengumpulkan fakta, ya, atau data, mengumpulkan fakta atau data, itu yang biasanya kita lakukan, ya. Jadi setelah tahu, oh ini ternyata yang terlibatnya siapa, itu fakta. Kemudian baru pengujian ini benar atau salah, ya. Jadi kita adakan pengujian dulu, ini kasus ini benar atau salah. Kalau benar sama benar, oh berarti caranya begini. Kalau ada benar atau salah, berarti cara penanganannya begini, berbeda. Nah, selanjutnya pengujian paradigma. Pengujian paradigma ini pengen tahunya ini kasus ini bagaimana? Kasus antara guru dengan siswa, atau siswa dengan siswa. Ya, pengen tahu dulu kasusnya ini apa, paradigmanya apa. Bisa juga masalahnya. Ya, jadi masalahnya kalau dia benar, mungkin masalah peraturan, mungkin masalah keadilan. Jadi karena dia sama benar, misalnya sama-sama benar, oh ini kesetiaan, ini peraturan. Nah itu kita harus tahu dulu paradigmanya apa. Nah baru dia dilakukan resolusi, ya, bagaimana langkah mengambil keputusan, resolusi. Nah selanjutnya setelah resolusi itu kita melakukan investigasi, apakah ada kompromi nanti antara yang terlibat ini, bisa ada kompromi nggak? Jadi diinvestigasi dulu, ya. Walaupun dia bersih tegang, ya kita lakukan investigasi, bisa nggak ini ada komprominya? Kalau sudah, ya Pak, kita ngambil keputusan. Setelah kita ngambil keputusan,
Ya, keputusan itu harus kita lihat. Kita lihat dan kita refleksikan. Bagaimana langkah Ibu atau prosedur yang Ibu lakukan selama ini dalam pengambilan suatu keputusan itu? Yang pertama itu harus melakukan keputusan yang berkepentingan kepada orang banyak. Atau istilahnya berbasis pada hasil akhir. Kalau istilah bahasa Inggrisnya itu end based thinking. Jadi berbasis pada hasil akhir. Yang kedua berbasis kepada aturan. Jadi kalau kita melakukan prosedurnya harus berbasis pada aturan. Jadi maksudnya rule based thinking. Nah, dalam bahasa Inggrisnya. Ya. Terus yang ketiga rasa peduli. Ya, jadi berbasis kepada rasa peduli atau istilah care-based thinking. Apa Bu yang selama ini yang Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan Bu dalam kasus-kasus dilema etika tadi? Kalau itu yang pertama adalah kita harus melakukan analisis resiko. Apa resikonya kalau kita melakukannya keputusan itu? Jadi ya harus melakukan analisis resiko. Kemudian yang kedua, kita juga berkaca pada ilmu-ilmu kita yang sudah kita peroleh. Kalau selama ini lu sudah pernah pelatihan, sudah mengikuti seminar, nah kita juga mengaca pada apa yang kita dapatkan. Selanjutnya kepada aturan. Jadi dia harus mengacu pada aturan, tidak boleh tidak mengacu pada aturan. Selanjutnya yang keempat itu mempercayai apa ya istilahnya perasaan kita sendiri. Dari langkah-langkah tadi Bu, apa saja yang selama ini merupakan tantangan Ibu yang dalam mengambil keputusan ini? Nah, tantangan ini sebetulnya hal yang mudah ya. Kalau kita lihat itu sebenarnya mindset. Jadi bagaimana mengubah mindset orang bisa menerima keputusan kita itu. Karena setiap orang ini sudah punya mindset masing-masing. Terus itu Ibu dalam menyelesaikannya, Ibu butuh jadwal tertentu atau misal kasus itu selesaikan Bu, kasus itu? Tergantung kasusnya. Tergantung kasusnya. Ya. Jadi kalau menurut kita ini harus segera kita selesaikan, ya langsung kita selesaikan. Tapi kalau menurut kita ini bisa kita tunda lah. Itu waktu dulu. Butuh waktu dulu. Ya, tidak apa-apa kita tunda. Jadi kita jadwalkan. Kasus tadi Bu, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini yang mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan dalam Kalau faktor-faktor itu pasti ada. Pasti ada. Ya, yang satu posisi. Artinya kedudukan. Orang yang mau kita selesaikan itu kedudukannya apa? Apa guru, apa siswa, apa decision maker, apa dia penentu keputusan. Kita harus tahu dulu faktornya. Kemudian masalah. Apa yang menjadi masalahnya ini kita harus tahu. Ya bisa istilahnya kondisi. Ya. Apakah keputusan kita ini akan mempengaruhi tujuan? Ada mempunyai tujuan? Ya. Ini keputusan kita ini tujuan enggak? Itu yang menjadi faktor-faktor kita yang mempengaruhi kita mengambil keputusan. Tidak bisa kita mengambil keputusan sendiri. Ya. Jadi seorang pemimpin itu harus menerima pendapat orang lain. Pengambilan keputusan yang sudah Ibu pernah lakukan, apa pelajaran yang Ibu dapat? Kalau pelajaran saya bahwa seorang pemimpin itu harus berani mengambil keputusan dengan bijak. Apa ya istilahnya Patra Triloka Ki Hajar Dewantara. Ada Patra Triloka ini Ingkarso Sumtulodo Imadio Mangun Karso Tuduli Handayani. Jadi seorang pemimpin itu harus memberi, di depan harus memberikan teladan, di tengah harus membimbing asa, di belakang harus mendorong.